Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai perilaku produsen. Mengapa video ini saya buat? Tak lain dan tak bukan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Oke, langsung saja. Kita belajar tentang perilaku produsen. Terlebih dahulu kita ketahui apa itu makna perilaku dan makna produsen. Perilaku sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah suatu tanggapan atau reaksi individual yang terwujud tidak hanya melalui tindakan dan ucapan. Ini bisa dikatakan sopan santun, tata krama, terus rendah hati, itu juga dinamakan dengan perilaku. Adapun produsen sendiri adalah pengistilahan daripada orang yang melakukan produksi. Bisa disingkat, perilaku produsen adalah tingkah laku daripada pengembangan atau memproduksi barang baik barang ataupun jasa. Seperti itulah. Faktor-faktor yang sangat mempengaruhi dalam perilaku produsen adalah produksi. Mengapa demikian? Ya, karena ketika perilaku produsen tidak dibarengi dengan produksi, ya tidak bisa dinamakan perilaku produsen. Karena si produsen itu intinya adalah melahirkan, memproduksi, seperti itu. Yang selanjutnya kita bahas mengenai produksi. Produksi itu apa? Ya, seperti umumnya produksi adalah hasil yang dikeluarkan daripada produsen. Produksi tersebut ada dua, bisa ada kalanya berupa barang, yang kedua bisa berupa jasa. Barang seperti halnya makanan, terus mesin-mesin itu namanya barang, sedangkan kalau jasa yang kita jual dari diri kita sendiri, seperti halnya keahlian merekam, keahlian membuat lukisan, itu namanya jasa. Itu. Di dalam faktor perilaku produsen itu ada dua. Yang pertama adalah faktor tetap dan yang kedua adalah faktor lancar. Faktor tetap itu sifatnya jangka panjang, waktunya sampai masa depan. Seperti halnya gedung-gedung, mesin dan lain sebagainya, itu namanya faktor tetap. Yang kedua adalah faktor lancar. Faktor lancar biasanya berhubungan itu sifatnya jangka pendek. Jangka pendek seperti tenaga kerja dan modal. Nah, dalam pengoptimalan memproduksi barang baik yang berupa barang ataupun jasa, itu ada dua cara yang harus kita lakukan sebelum memproduksi suatu barang ataupun jasa. Yang pertama, kita bisa menggunakan penghitungan dengan yang namanya kurva iso-quant dan kurva iso-cos. Kita bahas yang pertama, yaitu kurva iso-quant. Iso sendiri itu adalah bermakna sama. Dan quant artinya adalah kuantitas ataupun jumlah. Maka bisa dikatakan kurva iso-quant adalah cara mengkombinasikan dua faktor dengan kuantitas atau jumlah barang yang sama. Dua faktor tersebut apa saja? Yaitu tenaga kerja atau yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah labor. Yang kedua adalah modal. Di dalam kurva iso-quant yang ditekankan adalah mengenai jumlah produksi. Yang dikombinasikan apa? Yaitu antara tenaga kerja dan kapital. Kapital itu bisa bermakna mesin. Seperti ini. Taruhlah kita mempunyai jumlah produksi yang kita targetkan 300 atau lebih. Sedangkan
yang kita hitung, yang kita kombinasikan yaitu antara si kapital dan LIBOR. Ketika kita menaruh si kapital, mesinnya kita menggunakan 4, maka LIBOR atau tenaga kerja kita hanya menggunakan 2 dengan produksi yang berapa, yang sama, yaitu 300. Total produksi sama 300. Jadi ketika kita mempunyai 4 mesin cukup 2 tenaga kerja. Nah, ketika kita mau menambah tenaga kerja, taruhlah tenaga kerja kita taruh mau menjadi 6, maka mesin kita kurangi menjadi 3. Di dalam ISO point yang ditekankan adalah bagaimana cara kita memproduksi hasil yang sama dengan kapital dan tenaga kerja yang berbeda. Ciri-ciri kurva ISO point, dia itu berbentuk cembung. Semakin ke kanan, maka biaya produksi maka jumlah produksi akan semakin banyak, seperti itu. Terus yang kedua, kita mempunyai di sini ISO, kurva ISO cost. Sama. ISO itu artinya sama dan cost artinya biaya. Secara singkat, kurva ISO cost adalah mengkombinasikan 2 faktor untuk menghasilkan biaya yang sama. 2 faktor yang dihitung atau yang dikombinasikan dalam kurva ISO cost itu ada kalanya LIBOR atau tenaga kerja, yaitu upah-upah dari tenaga kerja. Karena ini berhubungan dengan budget, dengan uang, maka LIBOR-nya kita namakan upah tenaga kerja, atau biasa disingkat itu WL dalam rumusnya, wage LIBOR. Terus yang kedua adalah rate capital atau sewa mesin, sewa kapitalnya, biasa disingkat RK, rate capital. Terus cost-nya adalah biaya. Jadi di dalam kurva ISO cost kita menekankan dengan biaya yang sama, tetapi kapital dan LIBOR yang berbeda, seperti itu. Misal kita taruh contoh, kita mempunyai WL atau wage LIBOR itu 100.000. Kita mengupah tenaga kerja 100.000. Yang RK, rate capital, kita menyewa ruko misalkan 200.000. Dengan biaya yang sama, kita mempunyai budget hanya 1 juta. Nah, mari kita kombinasikan antara WL, RK, dan cost. Misalkan di sini kita taruhlah si kapital atau mesinnya itu 5 dengan cost 1 juta. Perhitungannya kan WL ditambah RK sama dengan cost, gitu ya. Maka ketika kita mempunyai kapital 5, otomatis karena 1 juta dibagi 5 itu hasilnya 200, uang 1 juta itu hanya cukup untuk menyewa mesin, menyewa ruko tersebut. Berarti WL-nya kosong. Kita tidak bisa mengupah tenaga kerja, seperti itu. Ketika kita berharap WL-nya, wage LIBOR, kita mau kasih tenaga kerjanya 2. Kita mempunyai 2 tenaga kerja. Maka kapitalnya harus dikurangi. Kapitalnya berapa nih? Maka kita hitungnya secara sederhana seperti ini. 1 juta dibagi 1 juta dikurangi 2 tenaga kerja. 1 tenaga kerja upahnya 100.000, maka 2 tenaga kerja 200.000. 1 juta dikurangi 200.000 hasilnya 800.000. 800.000 maka bisa kita bagi 200, totalnya menjadi 4. Maka kita bisa menyewa 4 mesin dan 2 tenaga kerja. Jadi kalau kurva ISO point itu ditekankan dalam produksi yang sama, berarti tidak bermasalah dengan budget. Kalau yang kurva ISO cost yang ditekankan adalah biayanya, bukan jumlah produksinya.
maka berhubungan dengan budget. Faktor utamanya adalah budget. Maaf banyak tutur kata, banyak kesalahan yang saya buat dari awal sampai akhir. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.